warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malina, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 LPTK Universitas Palangkaraya 2023. Saya akan melaksanakan PPL Aksi 2 bertempat di SDN 5 Mangunang Seberang. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Ibu cek kalian hadir semua. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Siap. Keluarkan buku, tulis sama pulpen. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dipimpin oleh teman kita Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Nah, sebagai wujud cinta tanah air kita yang termasuk dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, itu sila ketiga. Dimohon berdiri semuanya anak-anak. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi sedia berdepan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk semua anak-anak. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian ide pokok. Siapa yang masih ingat apa itu ide pokok? saya Bu. Nah, apa Adit? Apa itu ide pokok? Pikiran pokok. Pikiran pokok. Bisa. Selanjutnya, siapa yang tahu bunyi dari sila ke-1 Pancasila? Awi, apa? Kelupanan. Siapa yang masih ingat? Gonzales. Ketuhanan yang Maha Esa. Betul, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sedikit Ibu ada 2 soal yang biar kerjakan. Tulis namanya ya di atas. Tulis nama kalian. Tulis nama kelas. Ya, betul. Di atas. Tulis namanya. Ya, kemudian kelasnya, kelas 5. Nama. Pilih jawaban yang menurut kalian benar. Kalau jawaban benar, A, B, C, D-nya dipilih. Yang mana menurut kalian? Kalau A, B, C, D, yang mana yang benar disilang. Sudah selesai? Sudah? Ya. Sudah selesai. Ini. Adik. Jadi pembelajaran
ide pokok, teks bacaan, tiap paragrafnya. Kemudian penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan anak-anak, di sini ada tentang ide pokok adalah pikiran pokok, gagasan utama, inti paragraf, topik, dan simpulan. Jadi ide pokok adalah informasi fokus utama dan jabaran pikiran pokok yang merupakan informasi pokok fokus pendukung. Ada langkah-langkah menentukan ide pokok sebagai berikut. Poin penting ini bisa kalian catat anak-anak. Ada 6 poin. Ya, betul, ditulis. Ya. Terlihat Pak? Awi terlihat? Terlihat tak Awi? Langkah-langkah menentukan ide pokok sebagai berikut. Pertama, baca bacaan dengan seksama dan pahami isinya. Langkah-langkah menentukan ide pokok sebagai berikut. 1. Baca bacaan dengan seksama dan pahami isinya. 2. Buatlah pertanyaan di dalam hati. Paragraf isi itu membahas apa? Apa Awi? Itu langkah-langkahnya. Bentar. Iya, ditulis semuanya. Iya, betul. Yang ditulis ini tahapan yang ketiga. Buatlah jawaban atas pertanyaan tersebut. Selanjutnya, tulislah ide pokok sesuai jawaban yang sudah disimpulkan. Kemudian, perhatikan kata-kata kunci untuk menentukan gagasan utama. Selanjutnya, mengambil kalimat Yang di bawah itu Bu ya jual Bang. ya sampai selesai. Nah, di sini sudah ada langkah-langkah menentukan ide pokok. Ibu akan memberikan contoh bagaimana menentukan ide pokok. Awi, tolong perhatikan. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal itu dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Dari yang Ibu baca tadi, kita dapat menentukan ide pokoknya. Apa? Yang ide pokok dari yang Ibu baca tadi. Jadi sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Jadi ide pokoknya adalah kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Nah, itulah ide pokoknya Bintarai. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi tentang langkah-langkah menentukan ide pokok? Tidak ada. Paham sudah, Li? Coba perhatikan. Ya, di sini ada tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, coba dulu. Ada perilaku yang dapat kita lakukan yang sesuai dengan nilai-nilai Nah, nilai-nilai dari sila ke-1 Pancasila.
kemana? Ke musola, ke langgar. Kemudian melaksanakan ibadah bersama-sama keluarga. Memperingati hari besar agama bersama keluarga. Memperingati hari raya apa kemarin kita? Idul Adha bersama keluarga. Kemudian penerapan yang ada di lingkungan sekolah seperti berdoa sebelum belajar seperti tadi kita. Kemudian tidak membeda-bedakan agama, menghormati teman yang sedang beribadah, jangan mengganggu teman yang beribadah. Habis itu memberi kesempatan teman kita untuk beribadah. Selanjutnya yang di lingkungan masyarakat, menghormati tetangga kita yang berbeda agama, tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Kemudian tetangga kita yang sedang merayakan, menghargai tetangga kita yang sedang merayakan hari besar agamanya. Nah, di sini bisa kalian catat poin-poin pentingnya. Ya, catat yang di lingkungan rumah, yang di lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ya, di sini. Nah, ini sila kedua Pancasila, penerapan nilainya. Sila ini mengandung makna bahwa kemanusiaan harusnya diutamakan dalam aktivitas keseharian masyarakat di Indonesia. Perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sila kemanusiaan adil dan beradab di lingkungan rumah, misalnya kita bisa membantu adik belajar, menolong pekerjaan rumah, menghormati dan sopan santun terhadap orang tua. Sedangkan sikap yang dapat kita terapkan di lingkungan sekolah yaitu membantu teman yang membutuhkan, menghormati guru, tidak berbuat kasar terhadap teman. Selanjutnya yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila sila kedua. Nah, perhatikan anak-anak. Lingkungan rumah, misalnya kita bisa membantu adik belajar, menolong pekerjaan rumah, menghormati dan sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Sedangkan sikap yang dapat kita terapkan di lingkungan sekolah yaitu membantu teman yang membutuhkan, menghormati guru, tidak berbuat kasar terhadap teman, saling menyayangi antar teman. Bagaimana dengan di lingkungan masyarakat? Kita bisa membantu tetangga kita yang terkena musibah, saling menghormati dan menghargai, menjaga kesopanan terhadap tetangga kita. Penerapan nilai-nilai sila kedua di kehidupan sehari-hari yang dari lingkungan rumah, seperti membantu adik belajar, menolong pekerjaan rumah, misalnya membantu ibu di rumah, kemudian membantu ayah, bisa juga dia membersihkan rumah, membantu pekerjaan rumah, kemudian menghormati dan sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Kita hormat kepada ayah, ibu, kakek, nenek. Selanjutnya, yang guru, betul. Itu penerapan di lingkungan sekolah, itu membantu teman yang membutuhkan, seperti kesulitan jatuh apa, Wi? Jatuh bersepeda, ya ditolong temannya, termasuk juga ya. Selanjutnya, menghormati guru, tidak berbuat kasar terhadap teman, saling menyayangi antar teman. Itu di lingkungan sekolah penerapannya. Kemudian di lingkungan masyarakat, membantu tetangga kita yang terkena musibah, ya seperti orang kematian, kita ikut melayat. Habis itu ada lagi saling menghormati dan menghargai, menjaga kesopanan terhadap tetangga, tidak mengajak ribut tetangga ya. Nah, oh iya betul, tidak boleh itu ya. Nah, poin-poin pentingnya bisa dicatat anak-anak. Ya. Sudah selesai anak-anak? Selanjutnya Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung makna bahwa seluruh warga negara Indonesia harus bersatu tanpa memandang
Bagaimana dengan lingkungan masyarakat? Kita bisa saling bekerja sama, gotong royong, dan menghormati antar tetangga tanpa ada perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Sudah? Nah, di sini penerapan nilai-nilai Pancasila sila ketiga, yaitu di lingkungan rumah. Giat belajar. Poin pentingnya bisa dicatat anak-anak. Ya, di bawah. Ya. Iya. Sudah? Nah, selanjutnya sila keempat. Tetangga tanpa ada perbedaan suku, ras, kerakyatan terkandung pada sila keempat Pancasila. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Nilai tersebut bermakna kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Nilai kerakyatan ini tidak dapat tertanam dalam diri setiap rakyat Indonesia serta bermanfaat dimanapun, baik di lingkungan rumah, di sekolah, maupun masyarakat. Di lingkungan rumah misalnya, kita dapat menerapkan dengan mendengarkan nasihat orang tua, melaksanakan aturan di rumah, dan menyelesaikan masalah keluarga dengan musyawarah mufakat. Di lingkungan sekolah, musyawarah untuk menentukan pengurus kelas, melaksanakan hasil keputusan kelas, dan menghargai teman yang sedang berpendapat. Sedangkan di lingkungan masyarakat, kita bisa melaksanakan musyawarah untuk menentukan ketua RT dan Penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan, yang di lingkungan sekolah ada musyawarah untuk menentukan pengurus kelas, misalnya menentukan ketua kelas siapa, wakil, bendahara, itu termasuk musyawarah penerapan nilai-nilainya. Kemudian melaksanakan hasil keputusan kelas, menghargai teman yang sedang berpendapat. Selanjutnya, kalau di lingkungan keluarga, mendengarkan nasihat orang tua. Jadi, kalau orang tua memberikan nasihat, kita harus mendengarkan. Betul-betul melaksanakan nasihatnya. Ya, mana? Atau guru boleh. Ya. Melaksanakan aturan di rumah, menyelesaikan masalah keluarga dengan musyawarah. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat, melaksanakan musyawarah untuk menentukan ketua RT, melaksanakan hasil keputusan. Bisa ketua RT pemilihannya, bisa pemilihan ketua RW, atau apa? Pemilihan kepala desa, presiden, bisa juga presiden. Pentingnya bisa dicatat. Ya. Ditulis ya, ditulis. Ya, itu poinnya. Sudah selesai? Sudah. Selanjutnya nah, penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai keadilan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di lingkungan rumah, bergotong royong menyelesaikan pekerjaan rumah, membelanjakan uang tidak berlebihan, dan melaksanakan hak serta kewajiban masyarakat. Di lingkungan sekolah, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang siswa, saling membantu dan berbagi antar teman. Sedangkan di lingkungan masyarakat, perilaku yang sesuai dengan sila kelima adalah melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sama di masyarakat, membantu tetangga yang membutuhkan, dan memberikan status sosial. Demikianlah materi tentang di sini penerapan nilai-nilai Pancasila sila kelima dalam kehidupan sehari-hari yang dari lingkungan rumah. Pertama, bergotong royong menyelesaikan pekerjaan rumah. Bergotong royong. Dari poin tadi ada yang seperti apa? Membantu,
Pekerjaan rumah seperti membantu pekerjaan ibu, membantu pekerjaan ayah, membantu bersih-bersih. Apalagi? Nah, poin-poin pentingnya bisa dicatat dulu. Ya, dicatat. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, dari yang kita saksikan dan amati tadi videonya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Paham? Kalau begitu ibu yang bertanya. Yang berapa? Yang berapa? Membersihkan. Membersihkan halaman. Kalau yang sebelahnya? Berdiskusi. Berdiskusi. Awe? Yang mana? Yang sebelah sini? Membersihkan lingkungan rumah. Oh, bergotong royong bersihkan lingkungan rumah. Kemudian ini? Berdiskusi. Berdiskusi. Nah, penerapan nilai-nilainya. Kalau ini sila keberapa? Sila kelima. Sila kelima. Sila gotong royong bersihkan lingkungan. Kalau yang ini sila keberapa? Penerapan keempat. Betul. Nah, di sini ada lagi. Ada. Apa ini, Dani? Tempat. Bertempur. Apa ini? Tentara. Tentara. Bertempur. Nah, penerapan nilai-nilainya. Nilai Pancasilanya. Apa ini? Sila berapa? Ketiga. Itu cita tanah air. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ya, yang ini. Sila kedua kan? Menolong teman yang jatuh. Sila kedua. Kalau ini? Sila keempat. Keempat. Orang apa lagi? Orang lagi apa? Rapat. Musyawarah. Bisa. Nah, kalau ini tadi sama. Dia membersihkan Membersihkan halaman rumah. lingkungan sekitar. Penerapan sila kelima. Betul. Selanjutnya apa ini? Berdoa. Sila kedua. Sila ke-1. Ali berdoa, kita sholat. Berarti ini nih penerapan nilai ke-1 dalam kehidupan sehari-hari, itu berdoa sebelum makan. Ibu akan membagi kalian dari 4 orang menjadi 2 kelompok. Dua-dua ya, anak-anak ya. Ya, bisa kita diskusi. Ya, balik aja ke belakang. Kalian sudah duduk berkelompok. Nah, ibu tanya dulu, ini kelompoknya kelompok apa? Nanti namanya kelompok elang. Kalau ini namanya kelompok apa? Garuda. Ya. Nah, di sini kalian akan mengerjakan tugas sesuai yang kita pelajari hari ini tadi, yang di awal tentang menentukan ide pokok. Kemudian adalah memberikan contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita tonton video tadi. Jadi tulis nama kelompok kalian, kemudian nama anggotanya ya. Sudah? Ya, di sini. Tulis aja. Ya, ini dibaca. Nah, teks ini dibaca dengan teliti, dibaca ya. Kemudian ditentukan ide pokoknya. Setelah ditentukan baru ditulis setiap kolomnya di sini. Misalnya paragraf 2 apa ide pokoknya ditulis. Paragraf 3 apa ide pokoknya kalian tulis sampai selesai ya. Sampai paragraf 8. Jadi dibacanya harus teliti. Betul-betul ya anak-anak ya? Ya. Tulis aja ya. Nama kalian. Nama kelompok tadi, Garuda. Ya. Bawa di mana? Pak.
Pon. Apa? Ya, di sini. Ya. Yang tentukan ide pokoknya. Jadi harus dibaca. Betul-betul. Orang tua, orang yang lebih tua. Membentuk. Kamu nulis apa itu? Ide pokok setiap paragraf. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, setelah kalian menyelesaikan LKPD tadi, Ibu nanti meminta kalian untuk mempresentasikan ke depan kelas. Jadi, perwakilan untuk LKPD 1 dari kelompok elang dan untuk mempresentasikan LKPD 2 adalah dari kelompok Garuda. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Dari kelompok elang dulu untuk LKPD 1. Bisa maju ke depan? Hasil dari diskusi dari kelompok elang, jadi mereka akan mempresentasikan LKPD 1. Silakan kelompok elang. Paragraf 2. Nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Paragraf 3. Kerajaan Singawijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Paragraf 4. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Ya, sudah dulu. Bagaimana kelompok Garuda? Apakah sama jawabannya dengan kelompok elang? Bagaimana? Apakah ada yang berbeda atau sama? Ya, sama atau berbeda? Dari kelompok Garuda akan mempresentasikan hasil diskusi mereka LKPD 2. Jadi untuk kelompok elang tolong diperhatikan apakah ada yang berbeda atau sama. Silakan kelompok Garuda. Penerapan Pancasila ke-1, salat, berdoa, merayakan hari
yang berbeda? Sama. Nah, selanjutnya, penerapan sila kedua. Sila kedua, menolong teman, Ya, menghormati orang tua, berbagi dengan teman, penerapan ini sila ketiga. sila ketiga, gotong royong. Apa bunyi di kedua? Tidak berkelahi, cinta tanah air. Ya, selanjutnya lagi penerapan nilai sila ke sila. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok elang. Jadi teman kalian akan mempresentasikan LKPD satunya. Kelompok Garuda, tolong diperhatikan ya. Apakah sama nanti jawabannya atau berbeda? Persilakan kelompok elang. Paragraf 2, nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Paragraf 3, kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Paragraf 4, kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Ya, stop dulu. Bagaimana kelompok Garuda? Apakah sama atau berbeda jawabannya? Sama. Sama. Ya, selanjutnya. Kerajaan Singasari bawah kepemimpinan Raja Kertanegara pun juga memiliki armada kapal dengan yang mampu Di belakang tadi ada Ibu Berita. juga memiliki armada kapal dengan yang mampu mengadakan hubungan dengan lintas laut. Paragraf 6, pada masa itulah Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit, kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Paragraf 7, dengan bukti-bukti sejarah inilah tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan
Bagaimana dari kelompok Garuda? Apakah ada perbedaan keseluruhan atau sama? Sama. Sama. Ya. Selanjutnya, terima kasih dari kelompok Elang. Selanjutnya untuk kelompok Garuda, maju. Sudah selesai. Jadi di sini bagaimana dari kelompok Garuda? Semua sama. Kurang lebih sama. Ya, silakan kembali ke tempatnya kelompok. Jadi yang sudah kalian diskusikan tentang LKPD 1 adalah Menentukan ide pokok. menentukan ide pokok, betul. Yang kalian dapatkan dari LKPD 2 yaitu Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. betul. Jadi yang kalian pelajari hasil diskusi kelompok kalian LKPD 1 menentukan ide pokok. LKPD 2-nya penerapan nilai-nilai Pancasila. Untuk bersemangat kita tepuk semangat. Semangat. Sudah selesai. Kita kembali duduknya ya anak-anak. Kembali ke tempat. Kita rapikan. Kita kembali ke tempat duduknya ya. Jadi kesimpulan yang didapat belajar hari ini, kalian sudah bisa menentukan ide pokok dan sudah bisa Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. memberikan contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bisa itu di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ataupun di masyarakat. Di sini ada soal, nanti kalian kerjakan, jawab yang kalian anggap benar, diberi tanda silang. ABC-nya. A, B, C, D. Ada, kan kerjakan aja ini. Diberi tanda silang pada jawaban yang kalian anggap paling benar. Tulis dulu namanya ya. Tulis dulu nama kalian. Ya, dibaca teliti. Teliti. Iya, balong gimana nih? Udah.
menjawab apakah pembelajaran Ibu hari ini tadi menyenangkan atau sedih perasaan kalian pembelajaran Ibu. Nah, nanti kalian kasih tanda contreng. Bagaimana? Ya, tulis nama kalian di atas. Nama. Apa yang kalian rasakan? Hari ini kita belajar. Iya, itu tandanya sangat senang belajar hari ini. Senang, sedih. Kelas 5. Yang kalian rasakan? Apakah sedih, sangat sedih, senang, sangat senang? Tinggal kalian contreng. Ya. Sudah? Sudah. Contreng, ya sudah dicontreng? Tuh. Dicontreng, tanda contreng. Ya, di mana? Sudah? Nah, sudah. Ya, di emoji. Sudah, bagaimana pembelajaran Ibu hari ini? Bagaimana perasaan kalian? Bagaimana Ibu menjelaskan? Bagaimana Ibu membimbing? Kalian merasa apa? Senang? Sedih? Nah, dari sini tahu ya. Pembelajaran selanjutnya di pertemuan keempat itu kita akan membahas tentang Ibu harap pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. Dari menentukan ide pokok pada teks bacaan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Bisa itu di lingkungan rumah atau di sekolah